Halo teman-teman semua, kenalin nama saya Giga dari Teknik Mesin UI 2019, anggota aktif PKM FTU 2019. Jadi pada hari ini saya akan membuat dua video, salah satunya itu mengenai mounting brace dan juga steering wheel. Nah, pertama-tama di sini kita akan membuat yaitu mounting brace. Nah, bagaimana sih cara membuat mounting brace tersebut di Inventor? Yaitu kita menggunakan, ya benar, kita menggunakan software Inventor. Saya sendiri juga menggunakan Inventor 2021. Jadi buat teman-teman yang menggunakan Inventor yang tahun-tahun sebelumnya, bisa jadi ada beberapa bagian yang akan berbeda. Namun akan saya jelaskan beberapa bagian tersebut yang berbeda. Nah, hal selanjutnya yang ingin saya jelaskan di sini, ada beberapa shortcut yang bisa kalian gunakan sehingga sedikit mempercepat atau memberikan efisiensi lebih baik dalam penggunaan Inventor tersebut. Baik, langsung saja kita membuat mounting brace tersebut saja teman-teman. Langsung kita buka saja Inventornya. Nah, di sini sendiri teman-teman sudah ada software Inventor saya, yaitu di sini juga sudah ada part dari mounting brace yang sudah jadi. Akan tetapi kita akan memulainya dari awal teman-teman, step by step bagaimana cara membuat mounting brace tersebut, lebih kurangnya seperti itu teman-teman. Oke, pertama-tama yang akan kita lakukan yaitu adalah membuka kanvas yang baru, lebih kurangnya seperti itu teman-teman. Kita bisa menggunakan Ctrl+N ataupun bisa juga membuka halaman di sini teman-teman. Nah, kita bisa buka halaman di sini. Di sini ada pilihan, kita akan menggunakan pilihannya itu part teman-teman. Di sini sendiri teman-teman ada kita menggunakan standar juga sheet metal kan. Nah, di sini kita akan menggunakan standar teman-teman. Akan tapi buat teman-teman yang menggunakan Inventor sebelumnya, teman-teman bisa menggunakan standar yang menggunakan measurement mm atau mm di sana teman-teman. Oke, kita pilih standar dan kita akan klik create. Selanjutnya, hal yang kita lakukan yaitu memastikan bahwasanya measurement yang kita gunakan atau length yang kita gunakan adalah milimeter teman-teman. Kita buka tools dan document settings. Di sini sendiri kita akan membuka units. Di sini kita akan memilih length-nya. Di sini kan masih inch teman-teman. Kita ubah menjadi milimeter. Jangan lupa teman-teman. Ini hal paling penting jika kalian menggunakan Inventor yang tahun 2021. Kita tekan apply dan kita tekan close. Selanjutnya teman-teman, kita akan memilih membuka origin di sini untuk mengetahui plane apa yang akan kita gunakan teman-teman. Oke, lanjut saja. Kita akan memilih sketch. Di sini sendiri kita akan menggunakan sketch yang dimana menggunakannya XZ plane teman-teman. Nah, kita akan memencet XZ plane, lalu kita akan menggunakan rectangle 2-point center yang bertujuan akan membuat persegian itu dari titik tengah ya teman-teman. Kalau biasanya ada satu lagi yaitu rectangle yang 2 point. Nah, dia membuatnya nggak dari titik tengah teman-teman, tapi dari sudutnya saja, lebih kurang seperti itu. Oleh karena itu kita akan menggunakan 2-point center. Di sini sendiri 2-point center kita akan membuat panjangnya itu adalah 70 dan lebarnya itu adalah 50 teman-teman. Oke, tekan oke. Di sini sudah ada teman-teman hasilnya. Nah, di sini teman-teman jangan lupa kita extrude untuk memberikan ketebalan pada balok tersebut. Di sini sendiri baloknya menggunakan ketebalan 12,5 mm. Oke, 12,5. Nah, kalau misalnya bisa saja kita flip teman-teman. Cuman dia akan posisinya ke bawah. Oleh karena itu kita pilih default saja lalu tekan oke. Setelah kita menekan OK, hal selanjutnya yang kita lakukan yaitu adalah membuat balok yang bentuknya itu adalah sedikit menyamping. Nah, bagaimana caranya? Hal pertama yang akan kita lakukan yaitu adalah membuka 3D model, memilih plane, lalu memilih offset from plane sehingga kita bisa membuatnya itu ya offset, lebih kurang itu ya tidak sesuai di permukaannya teman-teman. Lalu kita pilih balok yang ini, kita jaraknya itu kita seperti yang kita ketahui 40 mm dari ya balok pertama teman-teman. Setelah kita pilih 40 mm, nah, langkah selanjutnya kita akan membuka visibility dari plane YZ. Nah, kita tekan YZ plane, kita klik kanan di sana dan buka visibility-nya teman-teman. Di sini sendiri tujuannya yaitu kita akan mengetahui garis atau titik garis tengah dari work plane ke satu ini teman-teman. Oke. Setelah kita memilih ini, kita akan memilih axis. Axis itu untuk tujuannya untuk mengetahui di mana sih titik tengah dari work plane 1 dari YZ plane ini teman-teman. Hal itu dengan bagaimana caranya? Kita pilih work plane 1, lalu kita pilih YZ plane. Nah, langsung timbul nih teman-teman garisnya teman-teman. Oke, setelah ada garis tengahnya ini, apa yang akan kita lakukan? Yaitu kita akan membuka plane lagi, lalu kita akan membuat lebih kurang derajat ukurannya itu sehingga lebih miring sedikit teman-teman. Oke, kita bisa lakukan itu dengan angle to plane around edge. Kita pilih titik ini, lalu kita geser sedikit saja. Dia akan muncul teman-teman. Lebih kurangnya itu mengarah dengan YZ plane-nya itu. Kita klik. Nah, ukuran yang kita gunakan, degree yang kita gunakan di sini adalah 30 degree atau 30 degrees. Nah, di sini kita bisa lihat, kita klik OK. Nah, sudah terbentuk kan teman-teman. Kalau kita lihat dari sisi kanan dikit, oke, sini sudah terbentuk teman-teman. Kurangnya. Kembali lagi kita gunakan itu.
Ini kan berantakan ya teman-teman lebih kurangnya. Nah, oleh karena itu kita akan menghapus nih work plane satunya. Kita hapus visibility-nya supaya tidak ya lebih kurangnya tidak ya berantakan lebih kurangnya tempat kerja kita atau workplace kita. Kita pencet work plane 1, tekan visibility, kita off kan. Lalu ini ada axis-nya yang ada di work plane 2. Kita buka work plane 2, lalu kita matikan work axis satunya. Kita klik kanan, visibility matikan, dan terakhir YZ plane karena tidak dibutuhkan kembali, kita matikan visibility-nya. Hal selanjutnya yaitu kita akan membuat balok di work plane 1 ini teman-teman. Work plane 2 ini teman-teman. Nah, hal itu kita lakukan dengan bagaimana? Kita bisa tekan S ataupun tekan Start to Sketch. Kita bisa tekan S dan memilih work plane 2 teman-teman. Oke, work plane 2 telah terpilih. Di sini kita akan membuat baloknya. Kita akan membuat balok ini menggunakan lagi-lagi rectangle dengan pilihan 2 point center. Kita mulai dari centernya itu yang di area ini teman-teman, di tengahnya antara garis ini, garis horizontal juga garis vertikalnya teman-teman. Oke, ukuran dari balok yang kedua ini seperti yang kita ketahui, panjangnya itu adalah 60. Oke, ini lebarnya dulu. Lebarnya adalah 40 dengan panjangnya itu adalah 60. Oke, hasil sudah jadi. Kita klik kanan, tekan OK, dan jangan lupa tekan E untuk di extrude. Kalian juga bisa memilih di sini dengan 3D model. Di sini ada pilihan extrude teman-teman. Oke, kita tekan di sini aja karena sebelumnya kita sudah menggunakan klik E saja atau shortcutnya itu E teman-teman. Oke, di sini kita bisa klik E atau extrude. Kita ketahui sendiri ketebalan dari balok ini seperti yang kita ketahui adalah 8. Oke, kita pilih 8 mm. Jangan lupa ini kita pilih adalah default. Jangan pilih flip. Kalau nggak flip dia akan ke bawah dan justru akan berbeda ukurannya. Oleh karena itu kita pilih default. Jangan pilih cut juga teman-teman karena ya dia akan terpotong. Jadi kita pilih aja join dan terakhir kita klik OK. Nah, berarti work plane 2 ini sudah tidak dibutuhkan kan teman-teman. Oleh karena itu kita matikan visibility-nya. Setelah kita matikan visibility-nya, hal selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu adalah membuat fillet di sudut-sudutnya teman-teman. Kita bisa memencet fillet di 3D model ini di area ini teman-teman, ada fillet, atau kita bisa juga menggunakan shortcutnya yaitu F. Jadi di sini kita akan menggunakan shortcutnya F. Nah, setelah ini kita akan menggunakan radiusnya itu 10 mm. Lalu kita akan memilih sudut-sudutnya teman-teman, yaitu sudut ini, setiap sudutnya teman-teman, baik dari balok yang atas maupun balok yang bawah. Lalu sudut ini, sudut kiri bawah, sudut kiri sini, sudut sini. Lalu untuk bagaimana sih untuk memilih bagian ini, kan ini kita nggak bisa. Tenang teman-teman, kita bisa menggunakan balok di sini untuk memutarnya. Oke, setelah terputar kita akan pilih ini, sudut ini dan juga sudut ini. Lalu kita klik OK, selesai teman-teman. Hal selanjutnya ini kita bisa memilih dua pilihan teman-teman. Kita bisa menggunakan membuat lingkaran terlebih dahulu ataupun membuat ya bagian positifnya teman-teman. Ya itu bebas kepada kalian saja ingin memilih apa dulu yang ingin dibikin. Ya mungkin kalian bisa membuat positif terlebih dahulu untuk menghubungkan antara balok atas dengan balok bawah, ataupun kalian juga bisa membuat ya lingkarannya teman-teman. Lingkaran ya di bagian balok atas dan juga balok bawah. Kalau saya sendiri menyarankan membuat lebih kurangnya lingkarannya terlebih dahulu teman-teman, baru membuat lambang positifnya untuk menghubungkan antara balok bawah dengan balok atas. Oke. Langsung saja kita membuat sketsanya di sini, start to sketch. Kita pilih di balok yang atas permukaannya. Nah, dia langsung mengarahkan teman-teman. Setelah itu kita akan membuat lingkaran teman-teman. Di sini kita akan memilih circle. Nah, ini kita bebas dulu teman-teman karena tenang aja akan kita constraint setelahnya. Oke. Ukuran dari lingkaran ini sendiri adalah 6 teman-teman, 6 mm. Baik, akan kita buat lingkarannya itu. Lingkaran pertama adalah 6 mm seperti yang kita ketahui. Di sini 6, di sini ada 6. Oke, di bagian bawahnya juga bisa kita pilih. Di sini ada 6 dan di sini ada 6 teman-teman. Oke, akan tetapi kan kalau kita lihat di sini ini nggak rapi kan? Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya concentric constraint untuk membuatnya jadi rapi dan berada di titik tengahnya teman-teman. Kita tinggal dengan mudah ya memilih lingkaran ini dengan lingkaran ini, memilih lingkaran ini dengan lingkaran ini, maksudnya dengan sudut ini, lalu memilih lingkaran ini dengan sudut ini, dan memilih lingkaran ini dengan sudut ini. Setelah itu belum selesai teman-teman, jangan lupa kita extrude. Tujuannya apa? Untuk kita membuat bolongannya. Dari tadi kan kita memilih join. Nah, di sini kita akan menggunakan cut. Kita tekan E atau bisa juga dari 3D model. Lalu profilesnya kita pilih lingkaran tersebut. Kita pilih setiap lingkaran yang ada.
Nah, di sini kan masih dalam bentukannya ya masih default, source-nya ini di flip, dan di sini masih outputnya join, cut. Nah, untuk mempercepat mempersingkat waktu, kita tinggal memilih cut saja teman-teman, karena dia langsung mengubahnya jadi flip. Distance-nya kita bisa milih 8 mm teman-teman. Karena kenapa 8 mm? Karena ketebalan dari balok yang atas ini adalah 8 mm teman-teman, seperti yang kita pilih tadi. Oke, bisa kita lihat dari sisi bawah sini dengan menggunakan shift dan juga menghold mouse itu atau mengklik mouse yang menahan mouse-nya. Kita bisa lihat di sini sudah bolong teman-teman. Oke, kembali lagi ke atas, kita pilih home seperti semula. Lalu kita tekan oke, selesai. Nah, hal selanjutnya apa? Kita membuat bolongannya di bagian bawah teman-teman. Setelah kita bikin lingkaran yang di atas, kita start to the sketch, pilih yang bagian bawah teman-teman. Lalu kita bisa memilih. Nah, ini kan akan sedikit membingungkan ya teman-teman. Nah, ini tenang saja teman-teman. Bisa saja kita gunakan yaitu dengan home dulu, terlebih dahulu kita pilih right, lalu kita pilih bagian atas top. Nah, baru kita bisa bikin juga teman-teman dari sini. Tapi itu terserah teman-teman juga. Teman-teman lebih nyamannya dari mana, bisa jadi teman-teman nyamannya dari posisi topnya di sini. Akan tetapi kalau saya sendiri lebih nyaman jika saya memilih right dulu, lalu memilih bagian atasnya teman-teman. Oke, tidak terlalu penting bagian itu, lanjut saja. Ini kan terhalang teman-teman. Di sini kita bisa menghilangkan balok atas itu dengan bagaimana caranya? Dengan menekan F7. Kita tekan F7. Oke, sudah hilang. Setelah kita tekan F7, barulah kita membuat penghubung antara balok atas dengan balok bawah tersebut. Berapa ukurannya? Pertama-tama kita pilih rectangle dengan 2 point center. Kita pilih dulu balok persegi panjang pertamanya. Penghubung pertamanya itu adalah dengan lebar dengan panjang 5 dan lebar 24 teman-teman. Selanjutnya kita pilih penghubung keduanya atau persegi panjang rectangle keduanya dengan panjang 40 dan lebarnya adalah 5. Kebalikan, lebih kurang kebalikan teman-teman. Setelah selesai, tinggal kita tekan E untuk di extrude. Setelah ditekan extrude, kita pilih dulu teman-teman profilesnya yang mana. Kita pilih profilesnya yang ini dan juga yang ini. Nah, daripada memperpanjang, daripada kita sulit untuk menghubungkan yang bagian atas dengan yang bagian bawah baloknya itu, kita tinggal pilih aja teman-teman. Kita pilihnya itu to next. Nah, dengan seperti ini, dia langsung terhubung teman-teman. Oke, sudah langsung terhubung. Nggak perlu di-cut. Kalau di-cut ya dia bakal motong ke bawah teman-teman. Seperti yang kita lihat di sini kan. Nanti kita memilih join. Jangan juga memilih to next. Ya kalau enggak kita nggak tahu sampai mana. Jangan memilih true all maksudnya teman-teman. Kita nggak tahu ini sampai mana nih. Jadi kita pilih to next. Jadi kita bisa tahu bahwasannya ini akan ya lebih kurang menghubungkan antara balok yang di bagian atas dengan balok yang di bagian bawah. Kita tekan OK. Nah, apa yang kurang? Di sini kita kurang lingkaran teman-teman. Lingkaran yang bawah. Oleh karena itu ya tata cara pembuatan lingkaran di atas lebih kurang sama dengan tata cara lingkaran pembuatan di bawah. Oleh karena itu kita tinggal memilih start to the sketch. Kita pilih lingkaran yang bawah. Maksud saya balok yang bawah. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita bisa memilih home, memilih right, lalu memilih atas teman-teman. Nah, di sini sendiri kan masih ada nih. Ya, lakukan hal yang sama teman-teman, menekan F7. Di sini kita membuat lingkaran teman-teman. Lingkarannya di sini berbedanya, lingkarannya menggunakan 8,5 mm diameternya teman-teman. Jadi kita pilih 8,5 di sini, 8,5 mm di sini, lalu 8,5 mm diameter di sini, dan yang terakhir 8,5 mm diameternya di sini teman-teman. Setelah itu jangan lupa kita concentric constraint supaya dia berada pas di tengahnya, dan ya lebih kurangnya itu dia sama rata, nggak acak-acakan seperti ini teman-teman. Yang satu kan di sini sih ada di agak sedikit bawah dibandingkan yang sebelah kanannya, ataupun yang bagian ini juga dia nggak rata dengan yang di bagian bawah sini, bagian kanan bawah sini. Oleh karena itu concentric constraint jangan lupa memilih lingkaran dan memilih sudut. Oke, yang bagian kanan juga seperti itu, bagian kanan bawah seperti itu juga, dan bagian kanan kiri bawah juga seperti itu. Terakhir, seperti biasa, jangan lupa kita extrude. Karena dari tadi kita menggunakan shortcut, kita bisa menggunakan 3D model di sini dan memilih extrude. Ya terserah teman-teman juga. Namun di sini saya menunjukkan hanya untuk ya lebih kurang ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan, bisa menggunakan shortcut ataupun ya dengan cara efisiennya kan shortcut, ataupun dengan cara yang lebih ya agak memakan waktu, memilih 3D model lalu extrude. Mungkin bagi teman-teman yang belum terbiasa akan lebih susah untuk mencari extrude-nya teman-teman. Oleh karena itu saya menyarankan menggunakan shortcut-nya. Oke, kita pilih profilesnya, di sini lingkaran,
pilih setiap lingkarannya, ada 4 lingkaran di sini. Setelah dipilih profile center tersebut, jangan lupa teman-teman, kita pilih di sini adalah cut. Cut di sini sendiri dia langsung kan langsung di flip. Akan tetapi ini kan belum nih teman-teman. Nah, ini bisa ada 2 cara teman-teman. Kita ketahui bahwasanya ketebalannya di bawah ini adalah 12,5. Kita bisa memilih di sini distance-nya adalah 12,5. Yang seperti itu dia akan bolong, atau juga kita bisa memilih yaitu true all. True all ini apa? Jadi dia tuh langsung melewati semuanya teman-teman. Misalnya kita memilih di sini, misalnya ini pura-pura kita nggak tahu nih kan berapa, misalnya kita 1 mm teman-teman. Ada yang kita nggak tahu berapa, dengan menggunakan true all teman-teman, dia langsung membolongkan hingga ke bawah. Jadi orang seperti itu teman-teman. Oleh karena itu tinggal kita tekan OK, dan selesailah lebih kurangnya mounting brace yang kita bikin teman-teman. Nah, jika kalian ingin menambahkan ya, merubah materialnya menjadi yang lain, karena ini kan hanya generic teman-teman, kalian bisa memilih tools, dan di sini ada materials. Kalian bisa merubahnya dengan apa saja. Misalnya kalian ingin merubahnya jadi bronze atau perunggu, bisa saja teman-teman. Atau ingin membuatnya jadi emas misalnya teman-teman, atau gold di sini, gold medal. Kalian bisa saja teman-teman. Jadi itu terserah kalian. Tetapi akan saya tetap jadikan itu generic saja teman-teman. Dan lebih kurang seperti itulah cara kita membuat mounting brace. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya di mana kita akan membuat steering wheel.